Judul renungan hari ini ialah iman yang bertahan sampai akhir. Firman Tuhan diambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1-2. Beginilah firman Tuhan, sebab itu, marilah kita, yang dikelilingi oleh awan saksi yang begitu besar, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pada ajang Olimpiade Mexico City tahun 1968, seorang pelari maraton asal Tanzania, John Stephen Akhwari, mengalami cedera serius di tengah perlombaan. Lututnya terluka, tubuhnya berdarah, dan ia tertinggal jauh dari pelari lainnya. Banyak penonton telah meninggalkan stadion ketika ia akhirnya memasuki garis akhir dengan terlatih-tatih. Saat ditanya mengapa ia tidak berhenti saja, ia menjawab dengan kalimat yang menggetarkan, "Negara saya tidak mengirim saya untuk memulai perlombaan, tetapi untuk menyelesaikannya." Ia memang tidak membawa pulang medali, tetapi ia menunjukkan arti ketekunan sejati. Gambaran ini sangat selaras dengan pesan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1-2. Kehidupan iman digambarkan sebagai sebuah perlombaan. Bukan perlombaan cepat yang hanya mengandalkan semangat awal, melainkan perjalanan panjang yang menuntut daya tahan, fokus, dan komitmen. Iman yang bertahan sampai akhir bukanlah iman yang tidak pernah goyah, tetapi iman yang tetap melangkah meski terlatih. Penulis surat Ibrani mengawali dengan pernyataan bahwa kita dikelilingi oleh awan saksi yang begitu besar. Ini menunjuk pada para pahlawan iman dalam pasal sebelumnya. Mereka yang tetap percaya di tengah penderitaan, penolakan, bahkan kematian. Kesaksian hidup mereka menjadi dorongan moral dan rohani bagi kita. Mereka bukan hanya cerita masa lalu, tetapi teladan bahwa kesetiaan kepada Tuhan selalu memiliki makna kekal. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Beban di sini tidak selalu berarti dosa yang jelas terlihat. Ada hal-hal yang tampaknya netral namun memperlambat langkah rohani, ambisi yang tidak terkontrol, relasi yang merusak integritas, kebiasaan yang mengikis waktu bersama Tuhan, atau luka batin yang dibiarkan mengendap. Dosa dan beban, jika tidak ditanggalkan, akan membuat kita lelah sebelum mencapai garis akhir. Kemudian, kunci utama dari ketekunan iman dinyatakan dengan jelas, melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus menentukan arah. Jika mata kita tertuju pada masalah, kita akan dikuasai kecemasan. Jika tertuju pada orang lain, kita mudah terseret perbandingan dan iri hati. Tetapi jika mata tertuju pada Kristus, kita memperoleh perspektif kekal. Yesus disebut sebagai yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Artinya, ia bukan hanya teladan, tetapi juga sumber dan penyempurna iman kita. Ia telah menempuh jalan penderitaan terlebih dahulu. Ia memikul salib, menanggung kehinaan, dan tetap taat demi sukacita yang ada di hadapannya. Ketekunan Kristus menjadi dasar ketekunan kita. Ia memahami pergumulan, air mata, dan rasa lelah kita. Iman yang bertahan sampai akhir tidak berarti hidup tanpa kesulitan. Justru di tengah tekananlah kualitas iman diuji. Ketika doa terasa belum dijawab, ketika pelayanan tidak dihargai, ketika usaha tampak sia-sia, disitulah ketekunan dibentuk. Tuhan tidak hanya tertarik pada bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita menyelesaikan perlombaan. Sebagai aplikasi praktis yang bisa kita lakukan, yaitu, pertama, lakukan evaluasi rohani secara jujur. Apa beban yang perlu Anda lepaskan? Apakah ada dosa yang harus diakui dan ditinggalkan? Kedua, bangun disiplin rohani yang konsisten yaitu dalam doa, pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan atau ibadah sebagai latihan yang memperkuat daya tahan iman. Ketiga, latih fokus Anda setiap hari. Mulailah pagi dengan menyerahkan hidup kepada Kristus dan akhiri hari dengan refleksi syukur. Ingatlah, garis akhir iman bukanlah kesuksesan duniawi, melainkan kesetiaan di hadapan Tuhan. Dunia mungkin mengukur kemenangan dengan trofi dan tepuk tangan, tetapi surga mengukur dengan ketekunan dan ketaatan. Iman yang bertahan sampai akhir adalah iman yang terus berjalan, meski perlahan, tetapi tidak pernah berhenti. Mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber dan penyempurna iman kami.
Ketika langkah kami melemah dan hati kami letih, kuatkanlah kami untuk tetap bertahan. Tolong kami menanggalkan setiap beban dan dosa yang menghambat perjalanan kami. Ajarlah kami untuk selalu memandang kepadamu, agar kami setia sampai garis akhir yang Engkau sediakan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.